Bagaimana cara menjalani kesadaran hidup saat ini seperti yang dianjurkan ketika samadhi? Karena dalam kehidupan keseharian sangat sulit dan sepertinya tidak mungkin kita menjaga kesadaran hidup saat ini. Meditasi atau latihan mengembangkan kesadaran adalah merupakan salah satu pilar utama dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Meditasi pada akhirnya bukan hanya dilakukan sambil duduk, berjalan, berdiri, maupun berbaring saja, melainkan juga dilakukan setiap saat dalam kehidupan seorang umat Buddha. Oleh karena itu, salah satu tujuan latihan meditasi setiap pagi dan sore adalah untuk membiasakan pikiran agar selalu terpusat pada objek meditasi yang telah ditentukan. Misalnya, pengamatan pada proses alami pernapasan. Ketika napas sedang diperhatikan, tidak jarang timbul pikiran lain. Pada saat itu, pelaku meditasi harus segera mengembalikan konsentrasi pikirannya pada objek meditasi semula. Agar lebih mudah, pelaku meditasi hendaknya sering bertanya pada diri sendiri, "Saat ini saya sedang apa?" Jika pelaku meditasi telah mampu memusatkan pikiran pada objek meditasi, maka ia dapat menjadikan segala tindakan, ucapan, dan pikiran yang timbul sepanjang hari sebagai objek meditasi atau objek kesadaran. Ia melaksanakan segala aktivitas hidupnya dengan kesadaran. Ia harus berlatih setahap demi setahap untuk mengembangkan kesadaran hidup saat ini. Memang tingkat kesadaran ini tidak mudah dicapai, namun bukan berarti tidak mungkin tercapai sejauh ada usaha keras untuk mendapatkannya. Usaha keras, ulet, dan tidak kenal putus asa ini dapat dibantu dengan sering bertanya pada diri sendiri, "Saat ini saya sedang apa?" Dengan demikian, sedikit demi sedikit kesadaran akan dapat dikembangkan untuk selalu menyadari hidup saat ini. Apa artinya impian atau keinginan dan motivasi ini? Dalam riwayat Sang Buddha tentu telah diketahui bahwa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana karena beliau takut akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Beliau kemudian menjadi seorang pertapa karena beliau mempunyai impian untuk membebaskan semua umat manusia dari rasa takut akan sakit, usia tua, serta kematian. Dengan perjuangan yang sangat keras selama 6 tahun lamanya di hutan belantara, beliau akhirnya mencapai keberhasilan, yaitu menjadi Buddha. Beliau berhasil menemukan cara untuk mengatasi ketakutan pada ketuaan, penyakit, maupun kematian, yaitu dengan tidak terlahirkan kembali. Saat mengatasi kelahiran kembali, yang diketemukan oleh Sang Buddha Gautama disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Siapapun yang melaksanakan jalan mulia tersebut dengan baik dan benar, ia pasti akan terbebas dari kelahiran kembali. Ia pasti terbebas dari usia tua, sakit, dan mati. Ia pasti mencapai kesucian atau nibbana. Menyimak sekilas kisah hidup Sang Buddha Gautama ini, tentunya sudah dapat disimpulkan bahwa ketakutan dan impian memang bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk mencapai peningkatan kualitas diri. Dalam hal ini mencapai kesucian sehingga tidak terlahir kembali. Inilah kebahagiaan tertinggi yang ingin dicapai oleh umat Buddha. Memang umat Buddha boleh saja mempunyai keinginan, namun ia harus mampu mengelola keinginan yang dimiliki sehingga menjadi motivasi untuk mencapai peningkatan kualitas diri. Jadi,
Ketika keinginan seseorang tidak terwujud, ia hendaknya tidak kecewa, apalagi putus harapan. Rasa kecewa yang mendalam itulah sebagai tanda kemelekatan dengan keinginannya. Sikap mental yang disebabkan oleh kemelekatan ini tidak sesuai dengan dhamma. Sikap inilah yang harus dihindari. Dalam manajemen keinginan yang diuraikan secara dhamma, seseorang hendaknya justru menjadikan segala kegagalan dan kesulitan yang dihadapinya sebagai pelajaran untuk mencapai kemajuan. Sikap positif ini selaras dengan unsur keenam jalan mulia berunsur 8, yaitu daya upaya benar. Dalam unsur keenam tersebut diterangkan bahwa seseorang hendaknya mampu memperbaiki kekurangan diri sendiri. Sebaliknya, seseorang hendaknya berusaha meningkatkan kelebihan yang dimilikinya, sedangkan kelebihan orang lain hendaknya dijadikan contoh untuk ditiru. Dan akhirnya, kekurangan orang lain perlu dijadikan pelajaran agar dapat dihindari terjadi pada diri sendiri. Dengan melaksanakan keempat unsur daya upaya benar ini, umat Buddha senantiasa berusaha menghindari keburukan dan meningkatkan kelebihan yang ada pada dirinya. Sikap mental ini menjadikan umat Buddha selalu maju, berkualitas, serta pantang mundur. Tidak akan terjadi umat Buddha yang loyo, lemah, serta tidak bersemangat dalam kehidupan ini. Semua umat Buddha akan mencapai prestasi tertinggi di bidang masing-masing. Oleh karena itu, pengertian tentang manajemen keinginan yang dapat pada daya upaya benar ini hendaknya dijadikan motivator kemajuan umat Buddha di segala bidang. Apakah pengertian tentang mudita, manfaat dan contoh mudita dalam kehidupan sehari-hari? Istilah mudita berasal dari bahasa Pali. Istilah sering diterjemahkan sebagai perasaan simpati atau ikut berbahagia atas kebahagiaan yang dialami oleh orang lain. Salah satu contoh mudita dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang tetap merasa bahagia dan bisa menerima kenyataan pada saat ia mendengar temannya telah lulus ujian dengan nilai yang lebih baik darinya. Bahkan ketika ia mendengar berita yang sedemikian menggembirakan, ia dapat mengucapkan kata anumodana yang biasa diartikan sebagai ikut berbahagia atas kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Dengan mampu mengembangkan mudita dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan terbebas dari perasaan iri hati, tidak mau mengalah dan egois. Ia justru akan merasa bahagia ketika melihat kelebihan orang lain. Dengan demikian, ia mempunyai kesempatan untuk mempelajari kelebihan orang lain agar dapat ditiru, sehingga diri sendiri mencapai peningkatan kualitas. Bagaimana memahami hubungan pendidikan formal dengan perubahan karma? Banyak orang bersusah payah bersekolah dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Tetapi setelah lulus, ia sulit mencari kerja atau bahkan menganggur. Kalaupun kerja, tidak sesuai yang diharapkan. Lalu apa faedah pendidikan tinggi? Padahal di sana ada pengorbanan biaya, waktu, dan pikiran. Dalam pandangan Buddhis, kama bukanlah nasib. Kama adalah niat untuk melakukan sesuatu dengan pikiran, ucapan, dan juga perbuatan badan. Oleh karena itu, berhubungan dengan pertanyaan di atas, upaya sengaja mendapatkan pendidikan tertinggi
juga disebut sebagai kama. Adapun lulusan perguruan tinggi yang belum mendapat pekerjaan sesuai, kiranya perlu dilihat dari sudut pandang lain. Hendaknya ditimbulkan pengertian bahwa sekalipun mereka telah lulus perguruan tinggi, mereka masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai, apalagi jika mereka tidak berpendidikan. Sebaliknya, mereka yang kurang dalam berpendidikan namun berhasil dalam usaha hendaknya juga dipikirkan dari sudut pandang lain, bahwa mereka yang kurang dalam pendidikan sudah dapat berhasil, apalagi kalau mereka mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pendidikan yang membutuhkan pengorbanan biaya, waktu, serta pikiran itu sebenarnya cukup penting dan berfaedah untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu mewujudkan keberhasilan. Tentu saja, seseorang yang telah lulus dari disiplin ilmu apapun juga hendaknya mau berjuang sekuat tenaga untuk mencapai keberhasilan dalam bidang masing-masing. Sesungguhnya, tidak pernah ada janji yang diberikan oleh lembaga pendidikan maupun bahwa semua orang siswa belajar di tempat tersebut pasti akan mencapai keberhasilan. Semua keberhasilan sangat tergantung pada usaha keras masing-masing individu. Perjuangan keras tanpa putus asa untuk mencapai keberhasilan itulah yang disebut sebagai kama, atau perbuatan yang dilakukan dengan niat. Ketika seseorang mengalami kesulitan mencari pekerjaan, dalam konsep Buddhis, ia hendaknya memperbanyak kama baik atau kebajikan dengan badan, ucapan, dan juga pikiran. Setelah ia melakukan berbagai kebajikan, ia boleh mengucapkan tekad agar kebajikan yang ia lakukan berbuah sesuai dengan harapan. Adapun tekad yang diulang-ulang dalam batin itu, misalnya, semoga dengan kebajikan yang telah sering saya lakukan ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Semoga demikianlah adanya, semoga semua makhluk berbahagia. Diharapkan dengan kebajikan atau kama baik yang rutin dilakukan serta tekad yang diucapkan, maka pekerjaan setelah lulus sekolah dapat diperoleh dengan lebih mudah. Apakah saya salah dengan tidak membaca Pancasila Buddhis hanya karena kebiasaan saya merokok? Apakah saya boleh membaca dan merenungi parita tersebut hanya untuk mengurangi kebiasaan merokok saya? Ataupun saya tetap merokok sementara saya menjalankan isi parita tersebut? Apakah parita tersebut merupakan pengukuhan janji seorang Buddhis? Dalam pengertian Buddhis, parita adalah sebagian dari keseluruhan khotbah Sang Buddha yang biasa disebut dengan sutta. Adapun Pancasila Buddhis termasuk pata atau kalimat. Tentu telah diketahui bersama bahwa Pancasila Buddhis berisi latihan untuk menghindari tindak pembunuhan, menghindari tindak pencurian, menghindari tindak pelanggaran kesusilaan, menghindari tindak kebohongan, serta menghindari tindakan mabuk-mabukan. Pengertian mabuk dalam sila kelima lebih diarahkan pada tindakan yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Misalnya karena pengaruh alkohol ataupun narkoba dalam waktu belakangan ini. Merokok sebenarnya tidak termasuk dalam pelanggaran sila kelima tersebut. Namun adanya niat untuk mengendalikan diri dari kemelekatan serta kebiasaan merokok adalah niat baik sebagai upaya latihan pengendalian diri sekaligus meningkatkan kesehatan tubuh. Sedangkan sikap tidak membaca Pancasila Buddhis walaupun bukan merupakan kesalahan,
tetapi dianggap kurang bijaksana. Justru sebaiknya Pancasila Buddhis perlu lebih sering dibaca dan direnungkan isinya. Dengan demikian, lama-kelamaan dalam batin akan timbul dorongan untuk melaksanakan Pancasila Buddhis dengan lebih sungguh-sungguh. Kemudian dibuktikan dengan mengurangi, bahkan menghentikan kebiasaan merokok yang sudah dimiliki sejak remaja tersebut. Dalam agama Buddha tidak dibiasakan dengan janji-janji dengan pihak manapun juga. Agama Buddha lebih menekankan adanya tekad untuk melakukan sesuatu. Misalnya melaksanakan ajaran agama Buddha. Pancasila Buddhis berisikan tekad umat Buddha untuk berusaha memperbaiki perilaku badan dan ucapan agar sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Dengan melaksanakan tekad ini, diharapkan umat Buddha menjadi orang yang terbebas dari kesalahan pada diri sendiri maupun lingkungan. Kebebasan dari kesalahan ini akan dapat memberikan ketenangan batin. Ketenangan batin selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan meditasi atau konsentrasi pikiran yang lebih bersemangat hingga tercapainya kebebasan dari ketamakan, kebencian, serta kegelapan batin.